milik negara yang sekarang bermetafor menjadi Danantara ya. Orang tidak banyak tahu bahwa sebenarnya yang dikelola di dalam badan usaha milik negara, baik dari sektor usaha pertambangan, perkebunan, perbankan, terus konstruksi, jasa, dan lain sebagainya. Itu jumlah perusahaannya sekitar 750 sekian perusahaan, yaitu induk perusahaan, anak, dan cucu perusahaan. Nah, pertanyaannya adalah dengan banyaknya jumlah korporasi atau jumlah perusahaan tersebut itu ada apa? Nah, ternyata untuk cucu itu sudah tidak masuk dalam pengawasan BPK. Nggak masuk dalam audit BPK. Jadi sebenarnya diciptakannya banyak perusahaan di level cucu. Tujuannya adalah untuk pengendapan uang dan untuk markup dan penyelewengan hasil dari usaha. Apakah ini ada dasarnya? Ada. Nilai likuiditas BUMN yang sekarang berubah menjadi Danantara sekitar 16.000 triliun atau 1.000 miliar US dollar. Keuntungannya yang disumbangkan ke APBN atau sumbangan yang masuk ke APBN dari keuntungan 300 triliun di tahun 2024-2025, yang 200 triliun itu dijadikan modal awal Danantara, yang 100 triliun dijadikan modal awal berjalannya program MBG di tahun pertama. 300 triliun, 2,8% dari nilai modal. Padahal perusahaan-perusahaan yang ada itu dikelola oleh para direksi, dirut, jajaran komisaris yang punya pendidikan tinggi, punya kapasitas, tetapi belum tentu punya integritas. Contoh, rata-rata gaji dirut atau jajaran direksi di Bank Himbara di bawah BUMN di atas 250 juta. Itu gaji pokok dan tunjangan. Lah untuk Tantim setiap tahun, itu kalau kita lihat dari berbagai media, kita baca dari berbagai media, itu lebih dari 23 miliar setiap tahun. Artinya yang dimunculkan di permukaan seolah gaji mereka 250 sampai 350 juta, tetapi faktanya itu di atas 2 miliar. Kenapa? Karena ada Tantim tahunan yang mereka dapatkan. Sama di Pertamina, terus di PLN, itu puluhan miliar semua Tantim untuk jajaran komisaris dan direksi. Gaji mereka miliaran setiap bulan, tetapi hanya mampu menciptakan keuntungan 2,8% setiap tahun. Apakah mereka nggak bisa bekerja? Bisa, tetapi mereka tidak punya integritas. Kita ambil contoh. Jadi hampir semua sudah dibuat rata menjadi 2,8 sampai 3%. BRI modalnya kan sekitar 1.300 triliun dengan nasabah lebih dari 7,5 juta nasabah ya. Karena ini BRI kan bank terbesar di Indonesia dan dia Bank Himbara. Nah, sumbangannya yang masuk APBN melalui BUMN tahun 2024-2025 ini 26, sekian T. Ya, berarti kan memang sekitar 2% kan. Nah, jadi ini adalah bukti bahwa sistem tata kelola dari sumber daya aset yang kita miliki ini belum dikelola oleh orang-orang yang berintegritas, sehingga sumbangan dari pendapatan non pajak ke APBN masih selalu di angka 30% setiap tahun. Nah, ini yang menjadi PR pemerintah, bagaimana bisa meningkatkan produktivitas dari tata kelola badan usaha milik negara yang sekarang sudah ada di Danantara, sehingga potensi pendapatannya bisa meningkat, sehingga lama-lama anggaran pendapatan belanja negara sumbernya itu bisa berimbang antara dari pajak dan non pajak. Kalau sekarang kan sekitar 2.300-2.400 triliun dari sumber pendapatan pajak.
Nah, 1.200, 1.300 itu yang dari non pajak, padahal sumber kekayaan yang dikelola itu sangat besar. Nah, ini menjadi PR besar pemerintah, baik saat ini maupun pemerintah yang akan datang.